Milih budidaya jeruk karena memang awalnya dari keluarga juga petani jeruk, dan bagaimana cara saya juga untuk menjaga kualitas dari buah jeruk. Untuk pengaruh ekonomi untuk buat keluarga itu cukup, buat lingkungan sekitar itu sangat besar karena saya dapat membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang sekitar untuk dapat bergabung bersama kami di sini. Yang pertama, kita penyemprotannya jangan telat. Setelah itu kita ada pemupukan per 3 bulan sekali supaya menjaga kualitas. Kita memakai pupuk Merauke, di mana pupuk dari Merauke ini sangat bagus dan sangat direkomendasikan untuk petani jeruk. Tantangan yang paling besar di bidang pertanian jeruk yaitu iklim, di mana beberapa bulan yang lewat itu kita terkena yang namanya kemarau panjang. Untuk mengatasinya yaitu kita dengan cara menyiram supaya si jeruknya juga terpenuhi akan unsur air untuk dapat bertahan hidup. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Selamat pagi saudara, kami kembali menjumpai Anda melalui Klik Indonesia Pagi TVRI. Hari ini Jumat 20 Desember 2024, saya Brigita Kui. Ya, dan saya Saudara Tengku Fajri. Berikut ini kita simak 2 laporan utama Klik Indonesia Pagi hari ini. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi diperiksa Bareskrim Polri sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pegawai Kementerian Komdiji. Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi Developing Aid atau KTT D8 di Kairo, Mesir. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyatakan siap membantu polisi untuk mengusut kasus judi daring di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Hal itu disampaikan oleh Budi Aris Setiadi usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri pada Kamis pagi. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemblokiran situs judi daring oleh Kementerian Kominfo di era Presiden Joko Widodo. Usai diperiksa, Budi Ari menyatakan siap membantu kepolisian dalam mengusut kasus judi daring di Kementerian Komunikasi dan Digital. Budi Ari yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koperasi menyerahkan sepenuhnya isi materi dan keterangannya kepada kepolisian. Yang pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdiji. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Sebelumnya pihak kepolisian mengatakan akan memanggil beberapa pejabat termasuk mantan Menkominfo sebagai saksi untuk kasus judi daring yang melibatkan belasan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Polisi juga menyebut akan mendalami salah satu tersangka berinisial AK yang merupakan staf ahli di Kementerian Komdigi. Para tersangka diduga meraup keuntungan hingga 8,5 miliar rupiah per bulan dari hasil memelihara situs judi daring yang seharusnya diberantas pemerintah. Saudara Direktur Reskrim Sus Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Safri Simanjuntak menyatakan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi diperiksa Bareskrim Polri sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pegawai Kementerian Komdiji.
Direktur Reskrim Sus Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Safri Simanjuntak menyatakan, Polda Metro Jaya menangani 2 kasus yang terkait Kementerian Komdigi. Kasus pertama terkait judi daring dan kasus kedua terkait kasus korupsi. Kombes Polisi Ade Safri Simanjuntak menyatakan penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya melakukan penyidikan atas perkara judi daring, sedangkan penyidik di Treskrim Sus Polda Metro Jaya melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 26 orang sebagai tersangka terkait skandal judi daring yang melibatkan oknum pegawai di Kemenkomdigi. Ke-26 tersangka tersebut memiliki peran masing-masing, mulai dari bandar, pemilik atau pengelola website, hingga agen pencari situs judi. Sementara itu di Sulawesi Selatan, Satuan Reskrim Polres Goa menetapkan 15 tersangka kasus produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti termasuk mesin cetak uang serta uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak Rp446 juta. Satuan Reserse Kriminal Polres Goa langsung menyita 1 unit mesin cetak yang diduga digunakan untuk memproduksi uang palsu dari dalam perpustakaan di Kampus 2 UIN Alauddin Makassar, Jalan HM Yasin Limpo, Kecamatan Somboopu, Kabupaten Goa. Selain menyita 1 unit mesin pencetak, Polres Goa juga telah menyita ratusan jenis barang bukti lain, termasuk uang palsu, hasil produksi pecahan Rp100.000, sebanyak Rp446.700.000. Dari hasil penyelidikan polisi sejak awal Desember 2024, Satuan Reskrim Polres Goa pun telah menetapkan 15 orang tersangka. Dari 15 tersangka tersebut, 2 diantaranya adalah Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar dan staf Perpustakaan UIN. Kasus produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar ini terungkap setelah polisi menangkap pelaku yang hendak membayar pinjaman menggunakan uang palsu di salah satu perusahaan pembiayaan di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Pelaku yang ditangkap kemudian dikembangkan hingga sumber uang palsu tersebut diketahui berasal dari dalam kampus. Kami mohon waktu dulu dari sahabat rekan bahwa ini masih kita kembangkan lagi. Perkara ini masih kita kembangkan lagi. Saat ini kami sudah mengamankan 15 tersangka. 9 sudah kita lakukan penahanan, 5 dalam perjalanan dari Mamuju, 1 dalam perjalanan dari Wajo. Mungkin masih ada lagi tersangka selanjutnya. Makanya kami minta sabar dulu karena masih kami kembangkan. Salah satu barang buktinya ada mesin yang di belakang yang barusan kami cek. Hingga kini, polisi masih terus menyelidiki dan melakukan pengembangan terhadap jaringan pengedaran uang palsu yang diduga berada di luar Provinsi Sulawesi Selatan. Polisi menargetkan masih ada tersangka lain yang ikut terlibat dalam produksi dan pengedaran uang palsu. Dari Kabupaten Goa, Muhammad Imran melaporkan. Saudara, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menangkap 3 orang terduga teroris di 2 lokasi terpisah di Kota Palu dan Ampana, Sulawesi Tengah. Ketiganya diduga terlibat dalam jaringan teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT. Densus 88 Anti Teror Polri bersama tim dari Korps Brimob Polda Sulawesi Tengah menangkap 3 warga terduga teroris di Kota Palu dan Ampana di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Di Kota Palu, 1 terduga teroris bernama Wawan alias Mut ditangkap di rumah kerabatnya di Kelurahan Baya, Kecamatan Tawaeli. Ia berada di Palu Serai sejak 1 bulan terakhir. Dari tangan Wawan, Densus 88 mengamankan barang bukti berupa tas, telepon genggam, dan kartu identitas. Ketua RW setempat mengaku tidak mengetahui keberadaan Wawan sebelumnya karena kerabatnya tidak pernah melapor jika ada tamu menginap atau ikut tinggal bersama. Dari pihak ini memang warga saya, Sueprizal, Sueprizal. Jadi mereka ini dari Kalimantan, baru dari Makassar. Kemudian di sini mungkin cari kerja. Tadi Pak Wawan tadi pagi ada pergi kerja, ternyata sudah ditangkap. Ya, mungkin begitu saja. Ada barang bukti nggak yang diamankan tadi? Barang buktinya tadi cuma yang Bapak lihat, tasnya saja diamankan. Tasnya Pak Wawan itu beserta HP-nya. Itu saja. Apa namanya Pak yang diamankan? Ya, Muhammad Wawan.
Kalau di dalamnya tadi kalau tidak salah HP-nya, kemudian identitasnya, KTP-nya itu saja. Pelajaran buat kita semua, terutama ada keluarga atau kerabat kita yang ada di yang datang berkunjung, mungkin harus melapor ke RT dulu supaya indikasi terjadinya yang begini bisa kita laksanakan. Karena kalau sudah begini kasihan juga kayak dia punya istri tadi tidak tahu apa-apa. Sementara di Ampana, 2 orang terduga teroris yang ditangkap berinisial AS dan RR. Operasi penangkapan dilakukan dari hasil pengembangan informasi intelijen yang mengidentifikasi adanya aktivitas mencurigakan. Ketiga terduga teroris sudah lama dalam pengawasan Densus 88 karena diduga terlibat dengan jaringan teroris Mujahidin Indonesia Timur. Saudara, 1 orang terduga teroris yang ditangkap Densus 88 anti teror di Palu, Sulawesi Tengah merupakan buronan polisi selama 11 tahun. Terduga teroris tersebut kerap berpindah-pindah tempat tinggal selama buron. Densus 88 anti teror Polri menangkap 1 orang terduga teroris di Kota Palu, Sulawesi Tengah bernama Wawan alias Mut. Wawan diduga tergabung dalam kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Dari hasil pemeriksaan, Wawan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT dan Kepolisian Republik Indonesia sejak 2014. Dalam pelariannya akibat buron, Wawan kerap hidup berpindah-pindah. 1 bulan terakhir, Wawan menetap di rumah kerabatnya di Kelurahan Baya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, Sulawesi Tengah, tanpa melapor ke Ketua RT setempat. Ketua RT setempat, Edi Suharman, mengaku baru mengetahui kehadiran Wawan di lingkungannya. Selain menangkap Wawan, Densus 88 anti teror juga menggeledah rumah kerabat Wawan dan mengamankan sejumlah barang, diantaranya tas, ponsel, dan KTP. Polisi juga meminta keterangan kerabat dan istri Wawan yang tinggal di rumah tempat Wawan ditangkap. Kita ke informasi lainnya, Saudara Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi dan tindakan penyelewengan yang merugikan negara. Kepala negara menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas bagi para koruptor. Presiden Prabowo Subianto menyatakan baru menjabat selama 2 bulan sebagai kepala negara. Namun hingga saat ini puluhan koruptor yang telah merugikan uang negara hingga triliunan rupiah berhasil ditangkap oleh aparat penegak hukum. Dalam pidatonya di hadapan mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan ragu memberantas para koruptor di Indonesia. Presiden juga meyakini bahwa jalan yang ditempuhnya sudah berada di jalur yang tepat. Dalam rangka menjaga kekayaan Indonesia tidak salah kelola, tidak bocor, tidak dicuri, mau tidak mau kita harus bertekad untuk memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto juga mengingatkan kepada aparat penegak hukum untuk mematuhi dan menegakkan hukum dengan benar. Kepala negara menegaskan akan membersihkan para aparat yang tidak setia terhadap negara dan tidak memihak kepada rakyat. Kejaksaan Tinggi Jakarta menggeledah kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta di Jalan Gatot Subroto, Setiabudi, Jakarta Selatan. Penggeledahan tersebut dilakukan terkait dengan adanya dugaan kegiatan fiktif dengan anggaran mencapai 150 miliar rupiah. Penyidik Kejaksaan Tinggi Jakarta menggeledah sejumlah ruang di Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta. Penggeledahan dilakukan setelah ditemukan adanya dugaan pidana pada penggunaan anggaran tahun 2023. Diduga anggaran yang mencapai 150 miliar rupiah telah diselewengkan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan fiktif. Bahwa hari ini tim Bitsus Kejati DKI melakukan penggeledahan dan penyitaan terkait dengan dugaan korupsi pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI, bahwa kegiatan-kegiatan dimaksud ini terkait dengan pelaksanaan kegiatan atau seremonial yang diduga dimanipulasi atau fiktif. Bahwa penggeledahan hari ini yang dilakukan oleh tim Bitsus Kejati DKI
Ini dilakukan di 5 titik. 5 titik ini ada di kantor Dinas Kebudayaan sendiri, terus juga ada beberapa kantor rekanan dan rumah-rumah saksi yang berhubungan dengan tindak pidana dimaksud. Dalam penggeledahan ini, petugas menyita beberapa perangkat elektronik, dokumen, dan juga uang sebesar 1 miliar rupiah. Saudara, Bank Indonesia memastikan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% per 1 Januari 2025 tidak akan memberikan dampak besar kepada laju inflasi pada tahun depan. Bank Indonesia memperkirakan dampak kenaikan PPN ke inflasi hanya 0,2%. Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida Budiman mengatakan berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, dampak kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% ke inflasi hanya 0,2%. Aida menilai angka penambahan inflasi itu tidak besar. Aida menjelaskan dampak kenaikan tarif PPN ke inflasi harus dilihat lebih dalam dari per komoditas dan bobotnya dalam keranjang indeks harga konsumen atau IHK. Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi inflasi, seperti penurunan harga komoditas global dan kebijakan moneter yang konsisten dari BI. Aida mengatakan pengaruh PPN terhadap produk domestik bruto juga relatif kecil. Nah, hitungannya ini mengakibatkan sekitar penambahan inflasi 0,2%. Tetapi apakah ini besar? Jawabannya tidak. Karena hasil perhitungan kami dari proyeksinya dia sekitar sedikit di atas dari 2,5 plus minus 1% dari target inflasi kita di 2025. Kenapa itu bisa terjadi? Karena jangan lupa juga ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, kan nggak hanya satu ya PPN naik, tapi yang lain-lain juga itu mesti lihat. Umpamanya apakah ada penurunan harga komoditas di global, dan itu memang ada. Pemerintah telah mengumumkan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% per 1 Januari 2025 dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Melihat situs Kementerian Keuangan, objek pajak yang dikenakan PPN mencakup barang elektronik, layanan streaming, film dan musik, bangunan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan PPN untuk menjaga kesehatan APBN. Bank Indonesia menyatakan pelemahan mata uang rupiah masih terkendali jika dibandingkan dengan mata uang Filipina, Korea, dan Taiwan. Dalam beberapa bulan terakhir, nilai tukar rupiah terus mengalami terdepresiasi. Jelang akhir tahun, nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan yang dipicu oleh menguatnya indeks dolar. Dalam beberapa bulan terakhir, nilai tukar rupiah terus terdepresiasi dari sebelumnya sempat mencapai Rp15.200 per dolar Amerika Serikat hingga kini mencapai Rp16.100 per dolar. Pada Kamis pagi, nilai tukar rupiah berada di level Rp16.242 per dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia mencatat depresiasi nilai tukar rupiah dibandingkan Desember 2023 sebesar 4,16%. Namun Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah masih terkendali dan masih lebih kuat dibanding dengan kondisi mata uang sejumlah negara lain, diantaranya Filipina, Korea Selatan, dan Taiwan. Secara umum, pelemahan nilai tukar rupiah tetap terkendali, yang bila dibandingkan dengan tingkat akhir Desember 2023 tercatat depresiasi sebesar 4,16%. Lebih kecil dibandingkan dengan pelemahan dolar Taiwan, peso Filipina, dan won Korea yang masing-masing terdepresiasi sebesar 5,58%, 5,94% dan 10,47%. Bank Indonesia menyebut nilai tukar rupiah ke depannya akan cenderung stabil didukung oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia yang juga terkendali. Namun, Bank Indonesia akan tetap melakukan intervensi dan mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat fundamental mata uang rupiah. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Klik Indonesia Pagi segera kembali. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air.
kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Perbincangan menarik dari kajian Islam yang berkembang serta semakin dinamis. Menganalisis sebuah permasalahan yang berpijak pada prinsip ilmiah dan syariat Islam. Tapi sisi lain, kita juga harus mengembangkan ekonomi yang halal. Saksikan Bincang Syariah setiap Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Halo Dokter, Senin sampai Kamis pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Serial drama yang mengangkat kisah keseharian dari Dokter Dedi dan keluarga. Yaudah ayah, berdua sama Jojo, biar adil, ya? Kenapa ya jadi pelit ya? Dengan segala dinamika dan tantangan sehari-hari. Ayah mau nambahin uang bulanan bunda gitu? Otomatis. Ya. Kalau Jojo antar jemput anak-anak, berarti uang hariannya mereka buat bunda. Pastinya. Oh my God, ya. Bagaimana pandangan kita akan problem sosial dan cara menyelesaikannya? Dibintangi oleh Surya Saputra, Elma Teana, dan Bara Valentino. Saksikan Jendela Rumah Kita Reborn setiap Minggu sampai Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Pagi. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi Developing Aid atau KTT D8 di Kairo, Mesir. Presiden Prabowo juga dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara yang hadir. Presiden Prabowo Subianto tiba di Istana Kepresidenan New Administrative Capital di Kairo, Mesir pada Kamis waktu setempat untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-11 Developing Aid atau D8. Tiba di Istana Kepresidenan Mesir, Kepala Negara berjalan memasuki ruang perpustakaan untuk mengisi buku tamu kenegaraan. Selanjutnya Presiden Prabowo menuju Presidential Hall dan disambut langsung oleh Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Keduanya kemudian berjabat tangan sebagai penanda diplomasi dalam pertemuan kedua pemimpin negara. Kepala negara kemudian mengikuti sesi foto bersama seluruh delegasi KTT D8 yang hadir. Pada momen ini Presiden Prabowo tampak berdiri di antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Dalam KTT D8, Presiden Prabowo berbicara pada sesi pleno yang mengangkat tema Investing in Youth and Supporting Shaping Tomorrow's Economy. Selain itu, pada siang hari Presiden juga akan berbicara pada sesi spesial yang membahas mengenai situasi di Palestina dan Lebanon. Di sela-sela kegiatan KTT, Kepala Negara juga diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara yang hadir. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara sahabat. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Ekonomi D8 untuk mengesampingkan perbedaan dan bersatu untuk membela Palestina. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota D8 untuk bersatu agar tumbuh lebih kuat.
Presiden mengatakan jika lemah maka akan mudah dieksploitasi oleh negara lain. Kepala negara menegaskan seluruh pihak harus belajar dari situasi geopolitik yang terjadi saat ini dan mengesampingkan berbagai perbedaan. Dengan adanya persatuan, maka negara-negara D8 dapat menjadi kuat untuk dapat membela Palestina. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri KTT D8 di Kairo, Mesir. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga mengajak negara yang tergabung dalam D8 untuk menjadikan blok ekonomi tersebut sebagai katalis perubahan positif, sekaligus menjadi pelopor aspirasi negara-negara selatan dan umat muslim. Kepala negara juga menegaskan negara-negara anggota D8 harus lebih dari sekedar blok ekonomi. Negara-negara anggota D8 harus terus mengadvokasi tatanan global yang lebih adil berdasarkan hukum internasional, inklusivitas, keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen penuh untuk menjalin kerjasama khususnya di bidang ekonomi dengan negara-negara anggota D8. Untuk informasi lainnya, Saudara Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan terus memperjuangkan makan bergizi gratis untuk anak-anak. Kepala negara meyakini seluruh masyarakat Indonesia mendukung pemerintah untuk mewujudkan program tersebut. Presiden Prabowo Subianto menyatakan banyak pihak yang meragukan program makan bergizi gratis yang dicanangkannya, tidak terkecuali dari kalangan profesor. Namun kepala negara meyakini keputusannya membuat program makan bergizi gratis sudah tepat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di hadapan mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah sebagai bentuk perhatian serius terhadap permasalahan gizi buruk dan stunting di Indonesia. Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia pun diejek. Pun ada yang tidak setuju. Sampai sekarang ada profesor-profesor yang pinter-pinter kok nggak setuju. Ini tekad saya, pemerintah saya, kami ingin berjuang sekeras mungkin untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak akan ragu memperjuangkan kesejahteraan rakyat, termasuk melalui program makan bergizi gratis. Presiden berharap melalui program tersebut Indonesia dapat semakin maju dan terbebas dari kemiskinan serta ketimpangan sosial. Saudara, pasca banjir bandang menerjang 2 desa di Kecamatan Tano Tombangan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, ratusan kepala keluarga terpaksa mengungsi karena mereka khawatir akan adanya banjir susulan. Ratusan warga Kecamatan Tano Tombangan, Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, mengungsi setelah banjir bandang menerjang beberapa desa pada Rabu sore. Mereka khawatir akan muncul banjir susulan jika hujan deras kembali turun. Banjir bandang pada Rabu sore terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Tapanuli Selatan. Warga yang terdampak banjir bandang telah mengungsi ke 3 titik pengungsian, yakni Bagas Gondang Ompu Daulat Raja Agung, Panuturi Hasadaun, Simaningir, dan Gereja GKP Kota Tua. Berdasarkan data sementara dari kepala desa setempat, sedikitnya 700 orang atau 385 kepala keluarga mengungsi. Dampak lain dari banjir bandang yakni puluhan rumah warga mengalami rusak. Seorang warga bernama Riko yang turut menjadi korban banjir bandang mengatakan banjir telah mengakibatkan sejumlah permukiman warga rusak. Riko bersama keluarganya kini telah mengungsi di lokasi pengungsian Istana Hasadaun Kota Tua. Mengungsi, perkiraan lah, perkiraan ada berapa? Pokoknya 2 kampung lah bang. 2 kampung? Iya, bisa kita bilang. Nah, 2 kampung, di sana pun ada yang rusak. Nah, di sebelah sana pun ada berdiri. Berarti 2 titik ya bang? Iya, kalau akses jalan ada yang apa, yang rusak bang, bisa dilewati. Hingga saat ini belum ada laporan data jumlah pasti kerusakan rumah dan bangunan maupun korban jiwa. Saudara, jalan provinsi penghubung Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang terletak di Desa Marjanji Tongah, Kecamatan Gunung Maria Deli Serdang, amblas akibat hujan deras selama sepekan terakhir.
Tingginya aktivitas warga jelang Natal dan Tahun Baru 2025 membuat pergerakan barang menjadi terganggu akibat amblasnya jalan penghubung Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Menurut Sali Sipayung, perangkat desa Marjanji Tongah, Kecamatan Gunung Meriah, kerusakan jalan diakibatkan longsor hingga aspal jalan terbelah dan beberapa titik jalan amblas. Kondisi jalan yang rusak cukup parah akibat longsor sulit dilalui kendaraan bermotor. Pemerintah desa berharap kepada dinas terkait dapat segera memperbaiki kerusakan jalan agar aktivitas masyarakat tidak terkendala. Untuk mengantisipasi agar pengguna jalan tidak terjebak pada titik longsor, dipasang rambu berbahaya sebagai bentuk imbauan agar pengguna jalan tetap berhati-hati. Terlihat saat ini di beberapa bagian jalan semakin mengecil akibat tanah yang terkikis akibat longsor. Dikhawatirkan jika tidak segera diperbaiki, jalan akan terputus dan warga tidak dapat lagi melintasi jalan tersebut. Bahkan korban belum pernah, tapi mobil udah pernah sini mogok, jatuh. Korban jiwa belum ada. Dari Kecamatan Gunung Meriah menuju ke STM Hulu atau Desa Tanjung Raja. Jadi di berdekatan dengan ini, jalan ini ada rumah sekolah begitu? Ada rumah sekolah SMA Negeri 1 dan SMP Negeri 1 Gunung Meriah. Pemerintah Kecamatan Gunung Merah Kabupaten Deli Serdang juga sudah menyampaikan kerusakan jalan itu kepada pihak PUPR Provinsi untuk segera ditindaklanjuti. Dampak musim penghujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan munculnya sejumlah lubang baru di lahan warga yang telah dibeli oleh PLN. Lubang tersebut menyemburkan lumpur panas serta bau belerang yang menyengat hidung serta mulai berdampak terhadap kebun milik warga. Lokasi lubang dengan semburan lumpur panas disertai bau belerang yang menyengat kini bermunculan di lahan milik PLN yang telah dibeli dari masyarakat. Hal ini menimbulkan kecemasan bagi warga yang memiliki lahan pertanian. Bersebelahan dengan tanah milik PLN akan berdampak dari semburan lumpur panas yang muncul di saat musim penghujan tiba. Munculnya sejumlah lubang baru dengan semburan lumpur yang mengandung gas belerang sangat meresahkan warga setempat. Warga meminta perhatian dari pihak PLN dan pemerintah setempat untuk melakukan tindakan pencegahan sehingga tidak berdampak pada lahan pertanian dan irigasi milik warga. Imbas dari semburan lumpur tersebut, salah satu warga desa Wogo, Maurus Daniel Petersen Dolu, mengatakan tanaman sayur dan ikan air tawar miliknya rusak akibat lumpur tersebut. Sifat lumpur panas ini dia sifatnya tuh merambat, Bapak. Dia sifatnya merambat, kemudian dia sudah sampai di sini, di situ sudah ada beberapa titik kemarin dari Polsek Goleba juga ada sempat dari sini kita melihat ada beberapa titik yang sudah dilihat oleh Polsek Goleba. Cuman kami sebagai masyarakat kita tidak, artinya tanah ini sudah dibebaskan oleh negara, oleh PLN. Kita hanya minta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas hal ini, sehingga dampaknya itu tidak meluas ke lahan-lahan masyarakat lainnya, Bapak. Warga menduga munculnya lubang baru dipicu oleh tingginya curah hujan sehingga memicu gas dan air dari bawah tanah muncul di permukaan, serta menciptakan lubang dengan semburan lumpur panas. Saudara Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau kesiapan moda transportasi umum menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025 di Terminal Tipe A Tirto Nadi, Surakarta. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau kesiapan moda transportasi umum di Terminal Tipe A Tirto Nadi, Surakarta, Jawa Tengah. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan, pengecekan angkutan Nataru dinilai penting untuk memastikan kendaraan yang akan digunakan dalam kondisi baik agar masyarakat yang menggunakan moda transportasi bus merasa aman dan nyaman. Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan, Ramcek merupakan salah satu prosedur tetap yang dilakukan untuk memastikan semua indikator dan persyaratan bisa dinyatakan layak untuk beroperasi. Ini sebuah prosedur tetap yang dijalankan setiap saat di terminal-terminal kita untuk meyakinkan semua indikator, semua
persyaratan untuk dinyatakan layak atau diperbolehkan untuk jalan, bis-bis yang tadi mengantri itu harus diyakinkan tidak ada yang terlewatkan. Kalau semuanya comply, semuanya sesuai dengan aturan, tidak ada yang kadaluarsa, dipersilahkan jalan. Tapi kalau ada yang kurang, ya tentu ada peringatan, teguran, bahkan sanksi. Bisa diberhentikan, bisa diminta untuk menunda perjalanan, dan bahkan ada sanksi yang lain. Ini semua kita lakukan demi menjaga, menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan para penumpang, para pengguna bis-bis tadi. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengimbau kepada para pengemudi bus dan masyarakat agar selalu berhati-hati ketika melakukan perjalanan libur Nataru, terlebih saat ini sedang dalam cuaca hujan disertai angin kencang yang dapat menyebabkan potensi rawan longsor. Saudara, ratusan ribu tiket kereta api jarak jauh untuk keberangkatan dari stasiun Gambir dan dari stasiun Senen masih tersedia pada masa libur Natal dan Tahun Baru. PT Kereta Api Indonesia memprediksi puncak Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada hari Selasa 24 Desember 2024. Manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta, Iksvan Henry Wintoko menyatakan, ratusan ribu tiket kereta api jarak jauh untuk keberangkatan dari stasiun Gambir dan stasiun Senen masih tersedia untuk melayani penumpang pada masa libur Nataru. KAI Daob 1 Jakarta mencatat penjualan tiket kereta api pada masa libur Nataru telah terjual 76% atau 345 ribu kursi untuk keberangkatan dari stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir. Iksvan Henry Wintoko menyatakan sekitar 390 ribu tiket berbagai tujuan untuk libur Nataru akan terjadi pada 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. KAI Daob 1 Jakarta telah memaksimalkan rangkaian untuk kereta api jarak jauh yang berangkat dari stasiun Pasar Senen maupun dari stasiun Gambir, sehingga total seat yang disediakan untuk kereta api reguler dan kereta api tambahan sebanyak 782.170 tempat duduk, atau sekitar 46% lebih diantaranya sudah terjual, yaitu sebanyak 365.000 tiket. PT KAI memprediksi puncak Nataru akan terjadi pada hari Selasa 24 Desember 2024. PT KAI mengimbau masyarakat yang hendak menggunakan layanan kereta api agar segera membeli tiket perjalanan libur Nataru melalui aplikasi Akses by KAI atau kanal resmi lain. Masih dalam sorotan yang sama, Saudara, Angkasa Pura Indonesia memprediksi momen libur Nataru tahun ini akan terjadi peningkatan jumlah penumpang hingga 185.000 jika dibanding hari biasa 130.000 penumpang. Sejumlah fasilitas bandara ditingkatkan hingga menyiagakan ribuan personel gabungan selama 24 jam. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta menyatakan siap melayani pengguna transportasi udara selama 24 jam yang akan melakukan perjalanan kembali ke kampung halaman maupun merayakan Natal di musim libur. Kepala Cabang Bandara Suta, Dwi Ananda Wicaksana mengatakan pergerakan penumpang per hari biasanya mencapai 130.000, namun pada puncak arus Nataru diprediksi akan meningkat mencapai 185.000 pergerakan penumpang atau naik sekitar 6% jika dibandingkan hari biasa. Peningkatan ini diikuti juga dengan pergerakan jumlah pesawat yang mulai meningkat sekitar 1.000 pergerakan pesawat. Hal ini diungkapkan Dwi Ananda Wicaksana usai apel pasukan jelang libur Natal dan Tahun Baru. Bedanya dari kegiatan operasional harian adalah memang salah satunya posko gitu. Jadi kita persiapkan posko terpadu di Terminal 1B. Kemudian posko ini dapat digunakan oleh seluruh stakeholder yang ada di sini. Di dalam posko lengkap dengan seluruh kebutuhan monitoring ya, dari mulai CCTV di seluruh terminal, kemudian juga database pergerakan pesawat, penumpang dan lain-lain, termasuk juga fasilitas Zoom jika ada panggilan atau rapat yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Pada periode Nataru tahun ini pihak pengelola juga menyiagakan sebanyak 6.000 lebih personel, baik internal maupun gabungan TNI Polri, imigrasi, karantina, dan petugas kesehatan.
Selain itu, pengelola bandara juga terus meningkatkan fasilitas bandara mulai dari akses jalan raya dengan membuka east flyover di sisi perimeter utara dan selatan hingga fasilitas di terminal. Dari Kota Tangerang, Raymond Haryono, TVRI melaporkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok bahan bakar minyak jenis solar aman untuk memenuhi kebutuhan nelayan di seluruh Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM jenis biosolar dan Dexlite yang ada di SPBUN Tantuy mencukupi kebutuhan para nelayan. Bahlil Lahadalia menyatakan nelayan dapat membeli BBM subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara, Tantuy, dengan memiliki barcode dan sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten Kota. Hal itu disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat meninjau ketersediaan bahan bakar minyak untuk nelayan di SPBUN Tantuy, Kota Ambon, Maluku, jelang Natal dan Tahun Baru. BBM nelayan di seluruh Indonesia, karena Maluku ini kan adalah salah satu tempat hub untuk wilayah Maluku Utara, kemudian Papua. Jadi kita cek supaya pada saat Natal dan Tahun Baru aktivitas nelayan bisa berjalan dan stok BBM tetap tersedia. Dan alhamdulillah semuanya clear, lengkap. Kapasitasnya bisa sampai dengan 20-21 hari. Jadi masuk dalam kategori yang aman. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pembangunan SPBUN merupakan salah satu program pemberdayaan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan pada masyarakat pesisir maupun pulau-pulau kecil. Aktivitas SPBUN ditujukan untuk kapal dengan ukuran di bawah 30 GT, memiliki pas kapal dan tanda daftar kapal perikanan sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum kepada nelayan. Kehadiran tempat pengisian bahan bakar khusus nelayan dapat mempermudah nelayan dalam pengisian bahan bakar sekaligus mempermudah akses melaut karena sudah tersedia di SPBUN. Minggus Noya, TVRI melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Saudara, Televisi Republik Indonesia terus menjaga spirit NKRI dan demokrasi dengan melaksanakan refleksi akhir tahun 2024 yang bertempat di GPO TVRI Nasional. Acara ini membahas terkait dengan perjalanan bangsa Indonesia sepanjang tahun 2024 dan bagaimana TVRI menunjukkan perannya dalam menjaga keutuhan NKRI. Dan makanya hari ini senang sekali. Di usia ke-76 tahun, TVRI terus berkomitmen mendukung pemerintah dalam hal mengedukasi masyarakat, mengawal demokrasi pada pemilihan presiden 2024, serta pemilihan kepala daerah dan pemilihan calon legislatif. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, Bawaslu mengapresiasi kinerja TVRI dalam banyak hal. Salah satunya adalah pelaksanaan berbagai diskusi di tahun 2024 yang bertujuan mengedukasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu 2024. Dalam mengawal demokrasi pada Pilpres dan Pileg 2024, TVRI menyiarkan secara langsung 427 debat dan 10 provinsi yang disiarkan secara langsung oleh TVRI. Selain itu, TVRI juga memberikan edukasi pada pemilih bagaimana menjadi pemilih yang rasional, etis, dan bijak. Dibandingkan pada tahun 2019 lalu, tahun 2024 ini dinilai lebih baik dari segi pemilih. Dan kita juga belajar dari segala kesalahan yang ada mungkin, serta tantangan yang akan kita hadapi. Memang perjalanan 2024 buat LPP TVRI tidak terlalu mulus, namun komitmen TVRI untuk tetap memberikan yang terbaik, tetap dipegang teguh. Catatan kinerja TVRI untuk menjaga NKRI dan demokrasi, terutama dalam pesta demokrasi tahun 2024, menunjukkan arah yang positif dan bisa kita banggakan. TVRI sudah banyak melakukan hal yang terbaik untuk negeri ini, untuk menjaga demokrasi kita agar on the track. Alhamdulillah sekarang terbukti bahwa dalam refleksi tahun ini TVRI telah membantu dan juga menjaga spirit NKRI dan juga spirit demokrasi kita supaya lebih baik lagi. TVRI adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam mengawal demokrasi. Diharapkan kebersamaan ini dapat terus dipertahankan karena TVRI memiliki tugas yang sama sebagai penyelenggara pemilu
dalam mensosialisasikan pemilu di Indonesia. Saudara, Dewan Minyak Sawit Indonesia atau DMSI mendorong akademisi meningkatkan perannya dalam memperkuat peran komoditas sawit, khususnya untuk hilirisasi produk sawit. Dewan Minyak Sawit Indonesia mendukung langkah pemerintah Prabowo Subianto dalam memperkuat peran komoditas sawit dalam negeri. Dukungan diberikan dengan merekomendasikan 8 langkah strategis dalam tata kelola industri sawit mulai dari hulu sampai hilir. Ketua Umum DMSI Sahat Sinaga dalam orasi ilmiah saat di UI Depok, Jawa Barat Kamis siang mengatakan, di antara 8 langkah itu yakni mendorong akademisi meningkatkan perannya dalam meningkatkan nilai tambah sawit. Selain itu begini, kita perlu ada satu model unit untuk eksperimental. Supaya gini, di Indonesia ini meskipun kita udah lama mengenal sawit ya, tapi masih banyak yang nggak ngerti sawit. Dan oleh karena itu kalau di FMIPA ini sama juga fakultas tekniknya membuat satu model unit yang emisi karbon rendah dan lain-lain, itu sangat banyak membantu bagi perkembangan sawit di masa depan. Sehingga kita bisa katakan, kalau saya melihat itu Indonesia itu adalah sawit dan sawit itu adalah Indonesia. Itu yang kita harus bisa sampai. Dekan Fakultas MIPA Universitas Indonesia, Dede Juhana mengatakan, sejak 3 tahun terakhir pihaknya telah bekerja sama dengan perusahaan swasta dalam mengembangkan nilai jual sawit. Bahkan kedepannya hasil riset pemanfaatan sawit bidang kesehatan untuk penanganan stunting juga akan dikembangkan. Kedepannya sawit ini merupakan salah satu komoditi yang sangat penting. Nah, dengan adanya pengembangan sawit ini sebenarnya kita adalah salah satu ingin meningkatkan nilai tambahnya yaitu untuk stunting gitu ya, stunting sehingga dengan penguatan dari zat-zat yang sawit yang ada itu ya mudah-mudahan ini bisa memberikan kecerdasan lah untuk anak-anak kita, bangsa kita gitu ya, sehingga ini perlu kita eksplor lebih jauh untuk pemanfaatannya untuk bangsa dan negara. Dalam hilirisasi produk sawit, DMSI mendorong semua pihak termasuk perguruan tinggi melakukan terobosan secara masif. Karena sejak 2006 sampai dengan saat ini, pangsa pasar sawit Indonesia belum beranjak dari angka 30%. Dengan inovasi yang dihasilkan diharapkan pangsa pasar meningkat sehingga Indonesia bisa mengatur pasar global untuk komoditas sawit, bukan sebaliknya seperti saat ini. 3, 2, 1. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan hutan dan wisata alam berbasis kelestarian lingkungan, Perum Perhutani Divre Jawa Tengah, PT Palawi Resources dan Kejati Jateng secara resmi menandatangani perjanjian kerjasama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Ponco Hartanto menyampaikan dukungannya terhadap pengelolaan hutan dan wisata alam yang aman dari segala bentuk kejahatan dan kecurangan. Dengan kerjasama ini, Kejati Jateng berkomitmen untuk membantu penertiban dan memberikan pendampingan hukum demi menciptakan pengelolaan hutan dan wisata alam yang nyaman bagi masyarakat dan ramah lingkungan. Hubungan hukum, ada perintah hukum dengan pihak-pihak lain. Satu contoh, mengadakan kerjasama dengan PT swasta dari perhutani. Nah, harapan kami dengan kita dampingi secara hukumnya semuanya akan benar hukumnya dan tepat nanti pelaksanaannya. Sementara itu, Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Asep Dedi Mulyadi menegaskan komitmen perhutani untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang menjadi tanggung jawab mereka. Melalui kerjasama ini, Perhutani Divisi Jateng berharap dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya hutan dan memastikan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Kerjasama ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan wisata alam yang tidak hanya indah dan menarik, tetapi juga aman, bebas dari masalah hukum dan berkelanjutan. Tentunya dengan kami sudah bekerjasamanya ini, kami bisa melakukan yang pertama adalah preemptif ya terkait dengan pemahaman hukum baik untuk internal kami maupun untuk para mitra kami. Kemudian yang kedua, yang mudah-mudahan dengan dilakukannya pendampingan kita bisa menyelesaikan ketika suatu hari kita menghadapi persoalan-persoalan.
Dengan dukungan Kejati Jateng, pengelolaan wisata alam di Jawa Tengah diharapkan dapat berkembang dengan baik dan terus menjadi destinasi unggulan untuk memberikan manfaat besar bagi masyarakat, lingkungan, serta perekonomian daerah. Dewan Koperasi Indonesia Nurdin Halid berkomitmen untuk mendukung Asta Cita 8 visi misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hal ini mengemuka pada kegiatan Musyawarah Nasional Dewan Koperasi Indonesia 2024 dengan mengusung tema Rebranding Koperasi Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 yang diselenggarakan di Jakarta. Nurdin Halid selaku Ketua Umum Dekopin mengatakan akan mengusahakan sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat agar ikut dalam perkoperasian di Indonesia. Selain itu, Nurdin Halid menambahkan dalam merealisasikan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya program makan bergizi gratis, pihaknya tengah mempersiapkan strategi dan merancang programnya. Seluruh fungsionaris Dewan Koperasi seluruh Indonesia, khususnya para anggota koperasi yang berjumlah tidak kurang dari 27 juta rakyat Indonesia dengan 180.000, bersyukur kepada Allah telah lahir seorang pemimpin yang sadar akan ekonomi konstitusi. Kalau kita membaca secara saksama Asta Cita daripada Bapak Presiden, Asta Cita kedua, 3 dan 5 itu semua muara kepada memerankan koperasi di dalam mensukseskan Asta Cita itu, yaitu swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, dan kemudian makanan gratis, pembangunan perumahan yang 3 juta per tahun. Itu semua muaranya adalah mengembangkan ekonomi rakyat, menciptakan pertumbuhan melalui koperasi. Oleh karena itu maka kita mensyukuri itu, dan insya Allah kita akan menyiapkan strateginya sekaligus merancang programnya untuk mengimplementasikan daripada Asta Cita, termasuk 17 program prioritas dan 8 program cepat. Asta Cita pemerintahan Prabowo Gibran semuanya bermuara pada ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi bersama koperasi. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menghargai rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada tahun 2025. Kenaikan itu dinilai sebagai langkah penting untuk memperkuat sistem perpajakan Indonesia ke depan untuk menuju kemandirian bangsa melalui kebijakan pajak yang berkeadilan. Hal ini mengemuka pada acara Outlook Perpajakan 2025 yang diselenggarakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI di Jakarta. Ditemui awak media di sela-sela acara, Ceti selaku Wakil Ketua Umum IKPI mengatakan, kenaikan PPN ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia, IKPI menghargai keputusan kebijakan pemerintah ini dengan catatan bahwa pelaksanaannya harus memperhatikan keseimbangan antara kewajiban pajak dan kemudahan bagi wajib pajak, serta program penyangga ekonomi berupa stimulus ekonomi fiskal dijalankan dengan baik dan cepat. Jadi apa yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak harus kita sampaikan ke lingkungan kita. Pertama tentunya ke anggota kita sendiri, karena anggota kita kan seluruh Indonesia itu ada kira-kira 7.000. Jadi selain dari anggota kita pun akan diteruskan kepada masyarakat wajib pajak gitu loh. Jadi supaya apalagi ini kan berlakunya nanti per 1 Januari. Jadi agar tidak ada yang nggak tahu tapi harus tahu gitu loh. Kalau anggota harus tahu. Karena anggota itu otomatis kan dia akan berhubungan dengan wajib pajak gitu. Jadi nanti diteruskan lagi ke wajib pajak seperti ya apa UMKM, apa wajib pajak yang lain, wajib pajak yang tentunya kliennya dari kami ini gitu. Jadi itu sih tujuannya. Dengan adanya peningkatan tarif PPN ini, IKPI berkomitmen untuk mendampingi pemerintah dalam proses transisi ini serta terus berperan aktif dalam memastikan bahwa kebijakan perpajakan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan serta transparansi. Saudara, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, Taman Safari Indonesia membagikan kabar gembira atas kelahiran seekor bayi harimau berjenis Golden Tiger asal India.
Bayi harimau itu menjadi koleksi terbaru Taman Safari Indonesia dan akan diberi nama Prabowo. Detik-detik lahirnya seekor bayi harimau asal India dengan corak emas atau golden tiger ini terekam sebagai momen langka. Bayi harimau yang lahir di dalam kandang Taman Safari Indonesia, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini akan menjadi koleksi satwa terbaru Taman Safari Indonesia. Rencananya, bayi Golden Tiger ini akan diberi nama Prabowo. Namun pihak Taman Safari perlu berkomunikasi terlebih dahulu dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni. Direktur Taman Safari Indonesia, Jansen Manangsang, mengatakan bayi harimau yang baru lahir itu akan langsung dirawat di Rumah Sakit Satwa di area Taman Safari Indonesia. Di Taman Safari ada tambahan lagi, yaitu koleksi yang baru, yaitu untuk, kalau kita tahu Indonesia akan menuju ke Indonesia Emas. Nah, kita ada harimau, yaitu dikatakan harimau yang Golden Tiger. Jadi modelnya bukan White Tiger atau daripada seperti biasa lorengnya, tapi ini golden. Jadi ada luar biasa emas kemasan. Nah, jadi memang kita belum tahu juga siapa akan diberikan nama semuanya itu. Tetapi ya nanti mungkin kami bisa akan lalukan daripada Presiden. Yaitu mungkin lalukan daripada Menteri Kehutanan kita. Selain harimau India jenis Golden Tiger, sejumlah satwa lain di Taman Safari Indonesia juga melahirkan bayi-bayi mereka seperti singa, jaguar, dan primata. Bayi-bayi hewan koleksi Taman Safari Indonesia yang lahir akan diberikan perawatan intensif agar sehat. Rencananya saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, Taman Safari Indonesia akan menampilkan koleksi satwa terbarunya yang baru lahir dan dipertunjukkan ke wisatawan yang datang berkunjung mengisi hari libur di Taman Safari. Dari Bogor, Sultoni melaporkan. Ya, saudara, jelang perayaan Natal, penjualan pohon cemara di Lamongan, Jawa Timur mengalami lonjakan permintaan dalam seminggu. Pembudidaya pohon cemara mampu menjual 150 hingga 200 pohon dengan omset mencapai 15 juta rupiah dalam seminggu. Berkah Natal tahun ini dirasakan sejumlah pembudidaya pohon cemara di Lamongan, Jawa Timur. Seperti yang dirasakan Sujadi, pembudidaya pohon cemara di Desa Tumpi Agung, Kecamatan Kembang Bahu yang mendapat banyak pesanan untuk jenis pohon cemara Natal. Sujadi mengaku peningkatan permintaan sudah terjadi sejak awal bulan Desember. Hingga kini, ia mampu menjual pohon cemara antara 150 hingga 200 pohon dalam seminggu. Sujadi mulai menjual pohon cemara mulai dari harga Rp70.000 hingga Rp1 juta tergantung tinggi dan diameter pohon tersebut. Tingginya permintaan membuat Sujadi kewalahan hingga stok yang berada di pekarangan kebunnya habis terjual. Ia pun mencari pohon cemara ke sesama pembudidaya. Para pembeli yang datang dari berbagai daerah yang ada di Jawa Timur seperti Lamongan, Gresik, Mojokerto hingga kota Surabaya. Tahun ini Sujadi memanfaatkan penjualan melalui daring. Ya, kalau di bulan Desember gini Mas, ya rata-rata kebanyakan itu yang dibuat pohon Natal itu cemara Natalan itu pembeliannya agak meningkat drastis Mas, sampai stok ini sampai kehabisan. Jadi alhamdulillah di bulan Desember membawa berkah untuk pohon Natal cemara. Seminggu sekitaran habis 150 sampai 200 polybag itu pohon itu Mas, yang cemara ukuran yang 70 cm lah. Tingginya permintaan pohon cemara jelang Natal tahun ini, Sujadi mengaku mendapat berkah dan omset naik 12 hingga 15 juta rupiah dalam satu minggu. Sujadi berharap perayaan Natal tahun ini bisa membawa kedamaian dan kerukunan antar warga. Dari Lamongan, Hari Saktiono, TVRI melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Klik Indonesia pagi hari ini. Akhirnya saya Brigita Kui. Ya, dan saya Teguh Fajri mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.
Jadi saya memilih durian karena pasarnya sangat luas. Terus saya ingin menggalakkan tentang perekonomian yang berkelanjutan. Artinya bagaimana saya melakukan penghijauan terhadap lingkungan sekitar. Nah, kenapa saya memilih musangking? Pertama, itu harganya dia sangat tinggi, tapi peminatnya banyak. Potensi pasarnya sangat luas. Yang pertama, lahannya itu harus ada mata airnya, karena sistemnya durian itu harus benar-benar banyak air. Dan untuk pemupukan itu memang sangat rutin sekali. Apalagi ketika dia sudah mulai berbunga, itu pupuknya itu harus rutin. Kita harus semprot rutin terhadap hama-hama yang memang lumayan ada hama di sini gitu. Lingkungan-lingkungan sekitar sudah mulai mengambil beli di sini dengan harga murah, lalu mereka menjual kembali di luar dengan harga-harga yang tinggi. Itu adalah untuk dampak positifnya untuk lingkungan-lingkungan sekitar. Kayak tahun kemarin itu kurang lebih 1000 biji untuk keseluruhan satu kebun. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan ke dunia kartun. Lokasi wisata ini ada di daerah istimewa Yogyakarta. Seperti apa keseruannya? Kita lihat liputannya berikut ini.